Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang hirup-pikuk kehidupan dunia ini, persaingan dan besarnya ambisi kita terkadang melupakan akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Panjangnya angan-angan kita terhadap dunia, panjangnya cita-cita kita melupakan kampung akhir, terkadang mengeraskan hati kita, membuat kita lalai. Padahal tidak ada sesuatu yang akan paling bermanfaat untuk kita bertemu dengan Allah lebih daripada qalbu yang bersih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari yang tidak akan bermanfaat anak-anak dan harta-harta yang kalian miliki, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, hati yang jauh dari kesyirikan, hati yang jauh dari kemaksiatan. Inilah yang akan bermanfaat untuk kita. Anak-anak yang tampan yang kita miliki hari ini, putri-putri kita yang cantik yang kita miliki hari ini, harta yang mereka punya yang sangat kita banggakan hari ini, ketahuilah kelak di yaumul qiyamah mereka semua tidak akan bisa membantu kita. Jangankan untuk membantu kita, menyapa kita saja mereka tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi dan keadaan kelak di yaumul qiyamah. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari sahabatnya, seorang anak lari dari ibunya, seorang ayah lari dari anak-anaknya, seorang suami lari dari istrinya. Setiap mereka khawatir dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jangankan orang-orang seperti kita, saudara-saudaraku muslimin, yang terkadang bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan kezaliman, bergelimangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Para nabi dan para rasul pada waktu itu untuk mengandalkan kepalanya ke langit saja mereka tidak mampu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata kepada seluruh makhluknya kelak di padang mahsyar, "Limanil mulkul yawm? Lillahi wahidul qahhar." Siapa raja pada hari ini?
Mana para raja-raja dulu di dunia yang mereka menyombongkan kekuasaannya, yang mereka menyombongkan kekuatannya? Di mana mereka semuanya? Lillahi wahidul qahar. Pada hari ini milik Allah Subhanahu wa taala segalanya. Inilah hari yang akan kita lewati, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hari yang semua kita akan melihat dan kita akan persaksikan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar apa yang hari ini tersembunyi pada diri kita. Hari di mana Allah akan nampakkan apa yang hari ini manusia tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Yauma tubalas sarair. Hari di mana sesuatu yang tersembunyi itu dinampakkan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Nabiun Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala, Allah turunkan ayat kepada Rasulullah. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan ayat yang paling terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah kamu kepada satu hari di mana engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang Allah ingatkan Rasulnya. Takut kepada suatu hari engkau akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan Rasulullah tidak membawa dosa, dalam keadaan Rasulullah sudah dijamin masuk surga, bahkan beliau akan menjadi pemimpin seluruh manusia dalam surganya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau, takutlah kamu pada suatu hari yang kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang akan saya baca bisa melembutkan hati-hati kita, ya, untuk kita mengerem sedikit ambisi kita untuk mendapatkan dunia ini yang terkadang kita tidak berpikir halal dan haram. Terkadang kita tidak berpikir ini perkara dibolehkan ataukah tidak dibolehkan. Ya, disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bagaimana kekhawatiran mereka pada diri mereka dalam keadaan sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, yang mereka telah mengorbankan harta nyawa mereka untuk Allah, untuk Islam, tetapi mereka menganggap diri mereka belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Dhahik ibn Muzahim rahimahullah, mara Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala tayrin qad waqa'a ala syajaratin faqala tuba laka ya tir tatiru fataqa ala syajar thumma ta'kul min ath-thimar thumma tatir laysa alayka hisabun wala adabun. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melewati seekor burung yang sedang hinggap di sebuah pohon. Kemudian dia berkata, tuba laka ya tir, begitu bahagianya dan beruntungnya engkau hai burung. Engkau terbang ke sana kemari, engkau makan buah-buahan yang ada di pohon tersebut, kemudian engkau mati, tidak dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain beliau berkata, ya laitani kuntu mithlak, alangkah baiknya kalau seandainya aku seperti engkau hai burung. Wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan ila janatit tariq famurru alayya ba'irun fa akhadhani fa adkhalani fahu. Demi Allah, kalau seandainya aku seperti pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian dilewati hewan-hewan yang kemudian hewan tersebut memakan daunku dan kemudian memakan buahnya, kemudian dibuang kotoran, tidak diadab
dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidupku kalau aku seperti seekor burung ataukah seperti pohon. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Ini manusia yang paling terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan setelah para rasul, yang telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk agama Allah. Tetapi beliau masih khawatir akan keadaan dan kondisi beliau kelak di yaumul qiyamah. Bandingkan dengan kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di mana kita dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Di mana kita dengan mereka? Tapi seakan-akan kita merasa kunci surga itu sudah di tangan kita. Kita merasa seakan-akan amalan yang telah kita buat hari ini sudah cukup banyak. Kita merasa seakan-akan pengorbanan yang telah kita korbankan untuk agama Allah itu sudah maksimal. Kemudian juga dinukilkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Umar bin Khattab, "Ya laitani kuntu kabsha ahli sammanuni ma bada'a lahum hatta idza kuntu ka asman ma yakun zarahum ba'du man yuhibbun fadabahuni lahum faja'alu ba'di shiwa wa ba'du qadida thumma akuluni wa lam aku bashara." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya aku itu seperti seekor kambing yang dipelihara oleh seseorang, yang kemudian dia menggemukkan aku, memberikan aku makan, dan ketika aku menjadi seekor kambing yang paling gemuk, datang kerabatnya, kemudian aku disembelih dan kemudian aku dimakan. Lam aku basyara, sungguh sangat indah kalau aku tidak menjadi seorang manusia, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengarkan, mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan kita bisa selalu khawatir dan waspada. Kematian akan mendatangi kita tiba-tiba. Kematian tidak menunggu kapan kita bertaubat. Kematian tidak menunggu kapan kita beristighfar. Kematian tidak menunggu kapan kita menangisi dari dosa-dosa kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal seorang manusia, tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita menjadi orang-orang yang merugi kelak di yaumul qiyamah. Kita sesali dari sekian waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, akhirkan sejenak kematianku ya Rabbku. Undurkan sebentar saja kematianku ya Rabbku. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Aku ingin bertaubat. Aku ingin beristighfar kepadamu. Tidak akan mungkin dikembalikan oleh Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semuanya, yang seharusnya ini sudah menjadi ibrah, bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita semuanya. Kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Apa yang kita cari di dunia ini? Rabbirji'uni la li'amalu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Aku ingin bertaubat. Aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku ingin meminta maaf apa yang telah kulakukan kepada kedua orang tuaku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Dan setelah kubur ini, di belakang ada hari kebangkitan, yang semua orang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka amalkan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku dari orang-orang munafik? Ini tidak lain dikarenakan kekhawatiran Umar bin Khattab pada dirinya, tidak membuat beliau sombong dengan apa yang telah beliau miliki. Apa amalan yang sudah kita buat hari ini? Apa yang telah kita korbankan untuk Allah, untuk agama Allah hari ini? Terkadang kita melakukan ibadah, sudah sedikit terkadang dicampur dengan riya, sudah sedikit terkadang ingin didengar oleh orang, sudah sedikit terkadang yang mendapatkan pujian oleh orang. Apa yang kita bawa di hadapan Allah? Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda. Yang kita tahu semua siapa Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang kaki kecilnya kalau ditimbang dengan gunung Uhud, bahkan niscaya gunung Uhud itu lebih berat, debut kakinya beliau lebih berat dari gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man arada ayyasma Qur'an bima nuzil atau kama nuzil." Barang siapa yang seseorang ingin mendengarkan Al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh Allah, maka dengarlah bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Apa kata beliau? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Law waqaftu bainal jannati wan nar faqila li ikhtar nukhayyiruka min ayyuhuma takun ahabbu ilaik an takuna ramadan la ahbabtu an akuna ramadan." Kata beliau, ketika seandainya diperhadapkan kepadaku di antara surga dengan neraka, kemudian dikatakan kepadaku, sebelum diputuskan engkau masuk surga ataukah masuk neraka, engkau punya dua pilihan. Pilihan untuk memilih di antara dua ini yang akan kamu masuki, ataukah kamu memilih menjadi tanah saja. Jelas ya? Saya ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika seandainya diperhadapkan kepadaku antara surga dengan neraka, dalam keadaan aku tidak tahu mana di antara dua tempat ini akan aku masuki. Tetapi sebelum diputuskan mana di antara dua tempat ini aku dimasuki, aku punya dua pilihan. Pilihan untuk mana di antara dua ini akan masuk, ataukah pilihan cuman menjadi debu, tanah. Kata beliau, aku lebih memilih untuk menjadi debu. Karena aku tidak yakin amalan yang aku punya ini bisa mengantarku ke dalam surga. Aku tidak yakin kebaikan yang aku miliki hari ini bisa menyelamatkanku dari neraka. Nah, kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud, orang yang melihat wajah Rasulullah, para sahabat yang paling mengerti tentang ayat Al-Quran, beliau tidak jamin amalan beliau itu bisa mengantarkan beliau ke dalam surganya Allah karena kekhawatiran. Nah, di mana kita kira-kira saudara-saudaraku muslimin? Dan juga disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu warḍah. Kata beliau, perhatikan. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahaktum qalila. Law ta'lamuna ma a'lamu man basattum ila nisaikum wa la tuqarrartum ala furashikum la kharajtum ila sa'dat tajra'una wa tabkun. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, wallahi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, bagaimana ngerinya alam kubur, bagaimana ngerinya hari kiamat kelak, labakaitum katsira wa la dhahaktum qalila, kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Dan kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan merasakan lezat ketika kalian mendatangi istri-istri kalian.
Kalian tidak akan merasakan lezat. Bagaimana lezatnya berhubungan badan tersebut. Kalau kalian tahu bagaimana ngerinya yaumul qiyamah, kalau kalian tahu bagaimana ngerinya alam kubur. Wala taqarrartum ala furushikum, dan kalian tidak akan pernah merasa nyaman empuknya tempat tidur kalian. Justru kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Kalian akan menangisi diri-diri kalian. Kalian akan selalu merasa khawatir tentang keadaan dan kondisi kalian. Apa yang akan kalian lalui nanti kelak di yaumul qiyamah. Tapi subhanallah, beginilah dunia terkadang melupakan kita. Ambisi, persaingan ini semuanya terkadang seakan-akan kita tidak akan pernah mati. Sangat benar apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Inni akhwafu ma akhafu alaikum minal itsnatain." Ada dua hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian semuanya. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, tulul amal wa tibaul hawa. Panjangnya angan-angan kalian di dunia ini, panjangnya ambisi kalian di dunia ini, atau besarnya ambisi kalian di dunia ini, itu semuanya akan melupakan kalian dengan akhirat, melupakan kalian dengan kampung yang kita semua akan kembali ke sana, dan mengikuti hawa nafsu ini akan menghalangi kalian dari kebenaran. Ini sangat dikhawatirkan oleh Ali. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara kaum muslimin, pernah nggak kita pikir kita akan mati? Pernah nggak? Kita tahu, saya, semua kita yang hadir di sini tahu semua kita akan mati. Kita ngerti semuanya. Cuman yang jadi masalah, pernah nggak kita berpikir, kalau seandainya saya mati hari ini, apakah saya sudah siap nanti di yaumul qiyamah? Allah bertanya kepada kita. Ini yang terkadang jarang kita pikir. Kita berpikir, saya kan sudah rajin sholat 5 waktu ke masjid, saya sudah rajin ikut pengajian, sudah terlalu banyaklah bekal oleh apa yang telah saya persiapkan. Dengarkan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika orang-orang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, beliau menangis. Dan kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, madza yabkika?" Ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Abu Hurairah, aku menangis bukanlah dikarenakan aku akan meninggalkan dunia ini. Bukan aku menangis aku akan meninggalkan istriku. Bukan aku menangis aku akan meninggalkan hartaku, sehingga aku khawatir hartaku nanti akan digunakan kepada sesuatu yang tidak penting. Bukan aku menangis dikarenakan aku akan meninggalkan anak-anakku, tidak sama sekali. Tetapi yang aku tangisi, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bu'du safari wa qillatu zadi. Yang kutangisi adalah panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Seorang sahabat melihat wajah Nabi Muhammad SAW saja ini sudah sebuah kemuliaan. Hanya melihat wajah Rasulullah sudah sebuah kemuliaan ketika dia beriman kepada Rasul. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap hari beliau bersama Rasulullah, belajar bersama Rasul, menghafal hadis Rasulullah hampir 5.000 hadis. Hampir saja semua amalan-amalan yang kita lakukan hari ini, dari sholat duha, dari sholat tahiyatul masjid, dari sholat malam, itu hampir semuanya pahala mengalir kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut sampai kepada kita hari ini. Dan perjuangan beliau untuk menuntut ilmu, sampai-sampai orang-orang menganggap Abu Hurairah itu sudah gila. Abu Hurairah berkata, saya tidak gila, tapi saya lapar. Beliau ikat batu di perutnya supaya bisa hilang rasa lapar, karena beliau tidak punya waktu, ya, karena tersibukkan untuk mendengar hadis dari Nabi SAW. Tetapi bersama dengan itu beliau mengatakan,
Yang aku khawatirkan panjangnya perjalananku dan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat tersebut yang akan aku masuki. Apakah aku masuk ke dalam surga ataukah aku masuk ke dalam neraka? Subhanallah. Juga dikhabarkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, inna sirat ahadu minas sayf wa adakum minas syi'r wa fi kalalik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang sirat yang akan dilewati oleh seluruh manusia kelak di yaumul qiyamah, yang dia itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, dan di situ ada pancingan-pancingan yang memancing siapa saja yang melewati sirat tersebut, dan di bawahnya ada neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya. Kemudian terdengar suara. Rasulullah mengatakan telah batu yang dilempar ke dalam neraka Jahannam setelah 60 tahun batu tersebut baru masuk ke dalam pangkal neraka Jahannam. 60 tahun. Sesuatu yang naik 60 tahun saja sudah cukup jauh. Ini sesuatu yang turun. Kita kalau naik gedung 20 lantai itu kan perlu waktu kan. Tapi kalau jatuh detik. Tapi membutuhkan waktu 60 tahun untuk masuk ke pangkal neraka Jahannam. Dan kita semuanya akan melewati ini semuanya, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Sementara kita memikul dosa-dosa kita di punggung kita, kita akan melewat. Tetapi kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abu Dzar, engkau adalah orang yang selamat melewati sirat tersebut. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan itu kepada saya. Khawatir beliau, khawatir pada dirinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi rabbi lawaqi', sesungguhnya azab Rabbku itu pasti akan terjadi. Ketika kita mendengar ayat-ayat seperti ini kan biasa saja. Biasa enggak kira-kira mendengar ayat tentang neraka, mendengar ayat tentang azab yang akan didapat oleh penghuni neraka kelak di yaumul qiyamah. Kita mendengar biasa. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, beliau menangis. Saking kencangnya beliau menangis, sakit beliau. Sakit saking kerasnya beliau menangis dan takut akan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk dalam neraka kelak di yaumul qiyamah. Sampai-sampai orang mendatangi Umar bin Khattab menziarahinya karena lamanya sakit Umar bin Khattab memikirkan ayat tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa hadha Abu Darda kana yaqul, inna ashaddu ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamah ayyuqalu li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta. Wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum laqun ba'dal maut lamma aqaltum ta'aman ala syahwatin wa la sharibtum sharaban ala syahwatin wa la dakhaltum baitan tastadhiluna fi la kharajtum ila sa'dat tadribuna sudurakum wa tabquna ala anfusikum. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan pada diriku di yaumul qiyamah, ketika dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, engkau telah mengerti ini haram,
engkau telah tahu ini halal, engkau telah tahu ini sebuah kewajiban, engkau tahu ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Fa kaifa amilta fi ma 'alimta? Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau ketahui? Ini yang paling kukhawatirkan. Allah bertanya kepadaku tentang ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah engkau mengajak manusia berbuat kebaikan dan kau lupa dirimu sendiri dalam keadaan kau membaca Alkitab? Di mana akalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui Abu Darda adalah al-alimin al-amilin. Abu Darda adalah ulama yang tahu tentang ilmu dan beliau adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan demikian seluruh para sahabat Rasulullah. Tetapi ini yang paling beliau khawatirkan kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma antum laqun." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian dapati setelah kematian kalian. Bapak dan ibu-ibu, ada sebuah palu disebutkan oleh Rasulullah yang digunakan mengadab orang-orang di dalam kubur. Kalau seandainya palu tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka niscaya gunung tersebut akan hancur lebur. Kalau seandainya Allah memperdengarkan suara jeritan tangisan manusia yang diadab dalam kubur, niscaya tidak ada satupun manusia yang berjalan di muka bumi ini, semua akan mati karena ngerinya tangisan orang-orang yang teriak dalam kuburnya. Tapi dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ini semua dari kita. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian dapatkan setelah kematian kalian, maka niscaya kalian tidak akan merasakan lezatnya makanan yang kalian makan hari ini. Kalian tidak akan merasakan lezatnya minuman yang kalian minum hari ini. Kalian tidak akan merasakan bagaimana indahnya rumah tempat kalian berteduh. Niscaya kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Kalian akan memukul dada-dada kalian, dan kalian akan menengasi diri-diri kalian, dan kalian akan berkata, kalau seandainya aku menjadi sebuah pohon, itu lebih baik untuk diriku. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama. Bapak-bapak yang hari ini, pagi ini sudah berumur 60 tahun. Kira-kira lama nggak